Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman, yang dirahmati Allah. Merawat hewan peliharaan seringkali dipilih seseorang sebagai hiburan saat berada di rumah. Tak jarang juga, hewan peliharaan dijadikan sebagai hobi. Seperti yang diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki hewan peliharaan berupa seekor kucing yang diberi nama Mueza. Rasulullah amat menyayangi kucing tersebut, sampai-sampai beliau rela memotong jubahnya agar Mueza yang sedang tertidur di atas jubah beliau tidak terbangun. Maka itulah, merawat dan memelihara kucing di rumah menjadi salah satu sunnah Rasulullah yang dapat kita lakukan. Selain itu, Allah bahkan memberikan sejumlah keberkahan bagi yang merawat kucing di rumahnya. Keberkahan-keberkahan tersebut antara lain. Yang pertama adalah memelihara kucing merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hewan-hewan lain, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak najis, sehingga tidak perlu muncul keraguan adanya najis yang tertinggal dari kucing, tentu dengan catatan, kotoran hewan ini diberikan tempat khusus dan selalu dibersihkan secara berkala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis, sesungguhnya kucing adalah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi, selain karena lucu dan menggemaskan, dengan memelihara kucing, berarti kita sudah melaksanakan salah satu sunnah Nabi. Yang kedua, adalah semua hewan berzikir setiap saat, seperti dengan halnya seluruh makhluk yang ada di langit. Hewan juga termasuk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, Allah berfirman, langit yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra, ayat 44. Selain itu, juga seorang sufi dari Irak, yang bernama Sibli, pernah hadir dalam mimpi sahabatnya, bahwa segala dosanya telah terampuni setelah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Kaum sufi juga percaya, bahwasanya, dengkuran nafas kucing memiliki irama yang serupa dengan zikir, kalimat Allah. Yang ketiga, adalah menjadi perhiasan di dalam rumah tangga. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berwudu dengan sahabatnya Anas, dan beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana itu." Ketika Rasulullah hendak berwudu, datanglah seekor kucing yang menjilati air dalam bejana tersebut. Rasulullah pun tidak mengusir kucing itu, beliau menunggu sampai kucing itu selesai minum, barulah Rasulullah berwudu. Setelah kejadian itu, Rasulullah berkata kepada Anas, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak najis." Yang keempat, adalah mendapatkan rahmat di hari kiamat. Memelihara kucing atau hewan peliharaan lain, dengan niat di jalan Allah, maka akan mendapatkan rahmat saat hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala sedekah. Ganjaran lain dari memelihara dan merawat hewan adalah mendapat pahala bersedekah. Hal ini sebagaimana hadisnya. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, diampuni dosanya. Memelihara kucing, tak harus memeliharanya di dalam rumah. Menyayangi kucing, dengan cara memberinya makan dan minum, akan diberi ganjaran berupa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat hewan tersebut dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Hal ini seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan diikatnya dengan kerudungnya. Lalu diambilnya air dari dalam sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan kasih sayang dari penghuni langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi oleh penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapatkan apabila kita memelihara dan merawat kucing dengan penuh keikhlasan. Wallahu alam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.